Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haina Kamilia. Saya dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, yang mana tanggapan dari Bapak Dr. Randes Wadud Nafis LC.MII. Di sini kita bisa mengetahui apa sih kebijakan moneter itu dan apa sih jenis-jenis kebijakan moneter dan lain sebagainya. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian kebijakan moneter. Yang mana kebijakan moneter itu adalah perangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi itulah yang disebut dengan pengertian kebijakan moneter. Dan jenis-jenis kebijakan moneter yaitu ada ekspansif yang mana merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan uang yang beredar. Tujuannya yaitu untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi tujuan untuk ekspansif yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang ada di sekitar. Dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yang mana kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan kontraktif moneter ini kebalikan dari ekspansif. Kalau yang ekspansif itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sedangkan yang kontraktif yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi jumlah uang yang beredar itu dikurangi oleh kontraktif, yang mana kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Dengan kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang yang ketat. Jadi dalam kata lain, kontraktif itu disebut dengan kata uang yang ketat. Tujuan kebijakan moneter itu ada banyak sekali. Yang pertama, mengadakan uang atau mata uang sebagai alat alami perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi, yang mana apabila barang tersebut mahal, maka tidak stabil ekonominya. Apabila barang tersebut mahal ataupun turun, maka perekonomiannya tersebut tidak stabil. Jadi perekonomian lebih jelas yaitu dengan di tengah-tengah, berada di tengah, yang mana tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, begitu. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Ketujuh, mempertahankan keseimbangan Islami IS dan LM. Yang ke-8 itu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Jadi yang ke-8 yaitu tujuan kebijakan moneter itu yang ke-8 untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Jadi pendapatan itu sangat penting bagi negara di sekitar kita, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Instrumen kebijakan moneter yang pertama itu operasi pasar terbuka, yang mana seperti contoh memberikan pinjaman kepada dagang atau petani. Itu disebut dengan operasi pasar terbuka. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Ketiga, kebijakan cadangan kas. Keempat, kebijakan kredit ketat atau kontraktif, yang mana pemerintah tersebut menaikkan bunga. Tujuannya itu supaya masyarakat tersebut bisa menabung ke dalam bank sentral. Dan yang kelima itu kebijakan dorongan moral. Keenam, penyesuaian tingkat suku bangsa, yaitu dengan menyesuaikan bunga
bunga yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apabila masyarakat tersebut miskin, pas bunganya naik, maka tidak stabil ekonominya. Jadi, di sini bisa diperjelas bunganya tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, mazhab pertama, yaitu tentang iktisaduna, yang mana pada awal masa Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran dan uang untuk melalui diskresioner. Mazhab yang kedua yaitu mainstream, yang mana tujuan penetapan moneter pemerintah yaitu untuk memaksimalisasi alokasi sumber daya kegiatan. Di dalam Al-Quran telah dilarangkan praktek penumpukan uang atau bisa disebut dengan money hoarding, yang mana karena pembuatan uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar uang tersebut dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara menyeluruh. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yaitu ada banyak sekali instrumen. Di sini saya akan menjelaskan ada 7 instrumen kebijakan moneter dalam perekonomian Islam. Yang pertama, tentang nisbatul ihtiyati, yang mana pemerintah tersebut akan melakukan langkah-langkah strategis dalam presentase uang cadangan yang ada di bank sentral. Kalau uang banyak beredar di masyarakat, maka di bank sentral dinaikkan. Jadi, jika uang tersebut banyak di masyarakat yang beredar, maka di bank sentral juga akan dinaikkan. Jika di masyarakat tersebut sedikit yang beredar, maka di bank sentral itu akan diturunkan. Begitu. Dan yang kedua, iknaq al-ma'awi, yaitu dorongan moral. Yang ketiga, nisbahul ikrot, yang mana bagi hasil atau pinjaman. Jadi, itu bisa dikatakan dengan membagi hasil. Dan yang keempat yaitu idatul sanadat, yang mana pemerintah melakukan pembelian surat-surat berharga supaya beredar. Jadi tujuan pemerintah itu membelikan surat-surat berharga yaitu untuk kebutuhan masyarakat juga ya. Dan yang kelima yaitu asukual Islamiyah, yang mana pemerintah mengembangkan oligasi kepada masyarakat dengan sesuai dengan Islam. Dengan sesuai dengan Islam itu seperti akad ijarah, akad muraqabah, dan lain sebagainya. Yang keenam, al-istismar al-hukumi, yang mana pemerintah menginvestasikan dan mengembangkan ekonomi sekadar umum. Dan yang ketujuh yaitu adatul tasdik, yang mana pemerintah menjual atau membeli surat berharga. Jadi demikian dari saya. Dari sini kita bisa lebih paham apa sih tentang kebijakan moneter, apa tujuannya kebijakan moneter, dan apa instrumen kebijakan dari moneter tersebut. Lah, kita bisa memahami tentang itu semua. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf karena saya juga sebagai mahasiswa yang sama-sama belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.